Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Iwan Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan materi zakat dan sedekah sebagai instrumen investasi syariah. Materi ini disusun oleh Nailur Rahman, saya sendiri Iwan Gunawan, dan Imam Santoso. Materi ini disampaikan pada semester 7 Ekonomi Syariah IAI Bunga Bangsa Cirebon. Baik, langsung saja kita kepada materi zakat dan sedekah sebagai instrumen investasi syariah. Zakat, infak, dan sodako. Pengertian zakat. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukum berzakat adalah fardu ain bagi setiap muslim atau muslimah yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu yang layak menerima. Macam-macam zakat dan ketentuannya. Zakat dapat dibagi menjadi dua macam. 1. Zakat fitrah atau zakat pribadi. 2. Zakat mal atau zakat harta. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu sedekah wajib yang dibayarkan menjelang Idul Fitri dengan beberapa ketentuan. Waktu penyerahannya adalah sebelum Idul Fitri. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku, atau artinya sholat berjamaah. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Harta atau mal dalam bahasa Arab yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hewan ternak, harta perdagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, harta rikaz, dan ma'adin. Orang yang berhak menerima zakat: fakir dan miskin, amil zakat, mu'alaf, budak belia, garimin, fi sabilillah, ibnu sabil, atau musafir. Hikmah daripada zakat yaitu membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat kikir, membantu orang miskin. Zakat menegakkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Zakat membatasi pembengkakan kekayaan, mengusahakan agar kekayaan bisa beredar di semua lapisan masyarakat. Pengertian infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surat Al-Imran ayat 134 yang artinya infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Pengertian sedekah. Sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-material. Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Dari sisi definisi zakat, infak, dan sedekah. Dari definisi pengertian zakat atau perbedaan zakat yaitu hak yang wajib dalam waktu tertentu dan golongan tertentu. Sedangkan infak menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata. Sedekah menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan karena Allah semata. Dari sisi hukum, zakat wajib apabila telah mencapai nisab. Infak wajib dan sunnah, sedangkan sedekah hukumnya adalah sunnah. Kemudian dari sisi waktu, zakat ada batasan waktu. Infak terus-menerus tanpa ada batasan waktu. Sedangkan sedekah terus-menerus tanpa ada batasan. Kemudian dari sisi bentuk, zakat bentuknya adalah materi. Infak bentuknya materi, sedangkan sedekah materi dan non-materi. Tujuan dan manfaat zakat. Tujuan daripada zakat yang pertama yaitu tujuan zakat bagi pemberi, yakni zakat mensucikan jiwa. Zakat merupakan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat mengembangkan kekayaan batin dan zakat mengembangkan harta. 2. Tujuan zakat bagi penerima zakat, yakni zakat membebaskan penerima dari kebutuhan. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki. 3. Tujuan zakat bagi kehidupan sosial masyarakat, yaitu menanamkan nilai pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Manfaat zakat. Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, menolong, membantu, dan membina kaum du'afa atau orang yang lemah secara ekonomi, maupun mustahik lainnya ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera. Ketiga, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesejahteraan, sosial, dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai di atas prinsip ukhuwah Islamiyah dan takaful ijtima'. Kelima, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. Keenam, menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup berkecukupan, apalagi kaya raya, serta hidup dalam kemewahan. Berikutnya yaitu zakat untuk kemaslahatan umat. Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Maksudnya, pelaksanaan zakat produktif telah memiliki payung hukum untuk ditetapkan.
untuk diterapkan. Realitasnya, Baznas menjadi leader penyaluran zakat nasional telah melakukan bukti nyata dalam mengembangkan zakat produktif, salah satunya dalam program Zakat Community Development atau ZDC. Dalam program ini, Baznas melakukan penyaluran dana zakat dalam beberapa bidang, yakni ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial. Bidang ekonomi melalui pemberian dana modal untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang. Bidang pendidikan, dana zakat disalurkan dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.